Nah, di sini dia Mas ya. Ini masuk kategori over pruning ya, karena kita hitung dulu pelepahnya. Ini 1, 2, 3, 4. 8 dikali 4 itu sekitar berapa ini Mas? 32 pelepah ya. 8 kali 5 40, berarti ini sekitar 32 pelepah. Inilah yang menyebabkan kapasitas produksimu nanti di tahun selanjutnya itu akan hancur ya. Mantap masih. Ini ya. Setelah dikasih NPK 13827 3 kilo kemarin, pembesaran tandanya lumayan. Ini meskipun belum maksimal ya. Oke masih. Ini sembari panen, kita sembari ngomongin tentang pruning ya. Karena pruning itu menjadi masalah utama di sektor perkebunan kelapa sawit. Oke, kita ambil dodosku dulu. Lumayan, 1 batang 2 tandan Mas. Ya. Ini ukuran tandanya lumayan. Ini kalau kayak gini cepat kaya kita ya Mas. Tapi untuk pendapatan saya untuk 1 bulannya itu masih berada di kisaran 1,5 ya. Di harganya masih 1.850 kemarin. Mudah-mudahan hari ini naik lagi. Oke, tak lanjutin dulu. Jadi sekarang kita ngomongin tentang pruning ya. Pruning ini erat kaitannya dengan kapasitas produksi kita di tahun selanjutnya ya. Ini karena di TM1 di rata-rata kalau teman-teman itu manen biasanya sembari pruning. Jadi hasilnya pelepahnya itu habis. Nah, itu akan berdampak pada tanaman selanjutnya. Pada hasil berikutnya ya, di tahun berikutnya itu biasanya mengalami kegagalan pembentukan bunga betina ya. Jadi usahakan kalau memang mau di pruning harus disisakan sebanyak 6 tingkat ke atas ya. Jadi dihitung dulu dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu jumlahnya ada 48 pelepah Mas. Kalau ada 7 itu lebih baik lagi. Jadi kalau yang ada di TM1 seperti ini kemudian buru-buru di pruning, maka di TM kedua berikutnya itu akan mengalami masalah pada kapasitas produksinya. Itu biasanya bunga betinanya mengalami kegagalan Mas. Jadi perlu dipahami dulu bahwa pruning itu memang bertujuan untuk mempermudah proses panen. Jadi bukan berarti dengan banyaknya pelepah itu menghabiskan pupuk, itu bukan ya Mas ya. Tanaman kelapa sawit ini tidak pernah merasa terganggu meskipun jumlah pelepahnya banyak. Itu bukan berarti pupuknya kita akan menjadi lebih boros ya. Tetapi dalam prosesnya memang tanaman kelapa sawit ini tidak akan mengalami masalah apapun meskipun dengan pelepah yang banyak. Tujuan dari pruning sendiri sebenarnya hanya untuk mempermudah proses panen sehingga kita nggak terganggu ya dalam prosesnya, jadi mempermudah. Tetapi yang perlu diingat bahwa dalam proses panen pruning itu tidak boleh membuang pelepah terlalu berlebihan. Ini ya Mas ya. Dodos inilah yang menyebabkan orang itu rajin sekali pruning. Kenapa Mas? Biasanya dodosnya karena saking tajamnya jadi kelupaan, dihantam jebret. 1 spiral dibuang, 2 spiral dibuang. Itu akhirnya jumlah pelepah yang ada itu di bawah 48. Di rata-rata ada sekitar 40 pelepah. Nah itu yang menyebabkan kapasitas produksimu itu hancur Mas di tahun berikutnya ya. Kalau di tahun yang ini belum, karena masih lanjut ya. Jadi yang untuk selanjutnya itu tak jamin pasti mengalami kegagalan. Jadi kalau punya dodos yang tajam Mas ini yang sering nonton video-video konten-konten orang pruning dihantam jebret itu sebaiknya dipikirkan kembali ya, karena itu tidak baik untuk kelapa sawit kita. Kalau tajam ya alhamdulillah Mas, tapi gunakanlah sebaik mungkin, sebijak mungkin ya, karena ini memang diciptakan untuk panen dan juga untuk pruning. Tetapi kalau salah di tangan orang yang tidak tepat, ini menjadi simalakama ya Mas, senjata makan tuan. Jadi kalau digunakan dengan baik ini bermanfaat dodos ini ya.
Tapi kalau digunakan dengan orang yang salah, ini bisa menyebabkan kerugian pada diri kita sendiri. Nah, buat teman-teman yang kebunnya itu mengerjakan orang untuk pruning ya, itu harus diawasi, harus diajarkan bahwa harus disisakan 6 tingkat pelepah ke atas. Itu kalau sampai di bawah itu kita mengalami kerugian, Mas ya. Jadi usahakan diajarkan dulu tidak boleh kurang dari 6 pelepah. Sisakan 6 pelepah ke atas. Jadi yang di bawah itu baru boleh dipruning. Jadi kalau memang mempekerjakan orang harus diawasi ya. Karena itu menyebabkan kerugian pada diri kita sendiri, kerusakan pada kelapa sawit kita. Jadi sebaiknya diikuti, dilatih dan juga diajarkan ya Mas ya. Ini kalau nggak diajarkan dia taunya pruning itu memang mengurangi jumlah pelepah. Jadi itu yang jadi masalah selama ini di perkebunan kelapa sawit Indonesia ya. Apalagi sekarang ada istilah yang namanya songgo 1, songgo 2. Itu sebenarnya memang benar harus dijaga songgonya itu. Jadi supaya dalam pembentukan bunga betina di berikutnya itu tidak mengalami kegagalan. Nah itu sering terjadi ya Mas ya. Yang sering ngomong panen buah turun pelepah itu sebenarnya salah Mas ya, keliru. Jadi pelepah itu tidak boleh diturunkan ketika kita panen, diusahakan diambil buahnya saja. Jadi supaya tidak mengalami kerusakan ya. Kalau nanti buah itu sudah habis Mas ya, TM1 ini baru kita melakukan pruning. Kita kurangi pelepah di bawahnya, tapi tetap diingat bahwa 6 tingkat ke atas itu penting. Karena itu menentukan hasil produksi di TM2 berikutnya. Oke ya Mas ya. Jadi mudah-mudahan informasiku bermanfaat ya. Jadi kalau punya dodos, meskipun itu tajam, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Karena ini masuk kategori senjata makan tuan Mas ya. Itu kalau kita sendiri yang menggunakan ya. Tapi kalau yang menggunakan itu tenaga kerja atau karyawan kita, sebaiknya diedukasi dahulu. Gunakanlah dodos ini seperlunya, seefektif mungkin. Jangan sampai merusak kelapa sawit kita ya. Karena itu sangat-sangat merugikan di TM selanjutnya. Jadi kalau di TM1, di TM2 wes pasti rusak. Itu kalau di TM2 yang melakukan pruning sampai habis-habisan, disisakan 4 tingkat, itu di TM3 selanjutnya mengalami kerusakan. Begitu seterusnya Mas ya. Jadi kalau untuk pelepah yang di bawah 48 itu idealnya di umur 8 tahun ke atas, itu boleh ya di bawah 48 pelepah. Jadi dikurangi. Karena semakin banyak pelepahnya kalau sudah menggunakan egrek maka susah ya. Jadi harus dikurangi. Tapi kalau dalam konsepnya turun buah turun pelepah, usahakan sembari diamati Mas ya. Kalau nggak diamati nanti lama-lama rusak kebunmu. Oke ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Dodos ini menjadi senjata makan tuan di tangan yang tidak tepat. Jadi mudah-mudahan informasiku bermanfaat. Jangan lupa di like, komen dan juga subscribe ya. Nah, di sini dia Mas ya. Ini masuk kategori over pruning ya. Karena kita hitung dulu pelepahnya. Ini 1, 2, 3, 4. 8 dikali 4 itu sekitar berapa ini Mas? 32 pelepah ya. 8 kali 5 40, berarti ini sekitar 32 pelepah. Inilah yang menyebabkan kapasitas produksimu nanti di tahun selanjutnya itu akan hancur ya. Jadi usahakan jangan seperti ini. Ini yang disebut dengan senjata makan tuan. Jadi gunakanlah dodosmu itu dengan baik. Jangan seperti ini, karena ini akan merusak masa depanmu ke depannya. Nah kita tengok lagi Mas ya. Ini yang di sebelah sini. Ini juga udah disebut overpruning. Ini sudah nampak ya, kapasitas produksinya hilang total. Ini hanya ada 1 tandan saja. Jika kita hitung Mas ya, ini 1, 2, 3, 4. Jadi yang titik di tengah ini ya, itu 1 spiral, itu 8 pelepah. Jadi ini totalnya sekitar 32 pelepah. Jadi kalau kebunmu kamu buat seperti ini ya Mas ya, itu lama-lama nanti bentuknya seperti botol. Itu akan menghancurkan masa depanmu dalam beberapa tahun ke depan. Itu akan semakin merusak kelapa sawitmu. Jadi usahakan jangan seperti ini ya. Wah, mantap ini Mas ya, lumayan. Kita taruh sini dulu.
lumayan, satu batang 2 tandan Mas. Ini ya. Ini ukuran tandanya lumayan. Ini kalau kayak gini cepat kaya kita ya Mas. Tapi untuk pendapatan saya untuk 1 bulannya itu masih berada di kisaran 1,5 ya. Di harganya masih 1.850 kemarin. Mudah-mudahan hari ini naik lagi. Oke, tak lanjutin dulu.